wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahu ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asyrul hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa yang tertua di sini, jabatannya dan jajarannya. Baru yang kedua yang saya hormati Bapak Asmuni sama Ibu Hasanah yang malam ini punya pesta kasih makan, kasih minum kepada yang datang, karena pagi tadi melangsungkan pernikahan anaknya. Yang terpenting bagi kita mendoakan anaknya agar anaknya cepat punya anak atau cepat punya cucu. Allahumma amin. Dan selanjutnya kepada tamu undangan yang saya tidak lupa ucapkan selamat datang di sini untuk mendengarkan tausiah mauidhah hasanah tentang pernikahan tadi yang dilangsungkan pada tadi pagi jam 6. Katanya lancar, ya, tidak ada halangan apa-apapun. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas berbagai macam limpahan nikmat. Lebih-lebihnya nikmat pada hari ini bagi Bapak Asmuni sama Ibu bisa melangsungkan pernikahan anaknya. Alhamdulillah. Yang kalau orang punya anak perempuan itu khawatir kapan anak saya itu menikah. Semua kita pun juga berpikir bagaimana caranya biar cepat dapat suami atau cepat dapat istri. Tapi hari ini kita memang sifaun lima fis sudur. Jadi hati itu plong karena satu anaknya sudah menikah. Dan malam ini kita ikut meramaikan pesta pernikahan itu dan ikut meramaikan mendoakan untuk mereka yang malam ini adalah malam pertama pertemuan mereka. Alful lailah wa lailah, 1001 malam. Ada orang mengatakan malam ini adalah malam, kalau orang pondok bilang itu Lailatul Jordan, malam jorok jidat. Sangat jelek, tetapi sangat menentukan kehidupan ke depan. Kaum muslimin tamu undangan rahimakumullah,
juga ya bersyukur dapat hadir ya dengan tidak ada mendung hujan ya. Tadi alhamdulillah Pak Ustadz sekarang ada hujan ya, karena ada acara ya. Kalau juga ada acara juga hujan ya nggak apa-apa, alhamdulillah ya. Kita bisa dengar di tempat ini beberapa mau'idhah hasanah yang berkaitan dengan pernikahan secara umum. Saya yakinnya bahwa mempelai berdua itu sudah mempelajari suatu ilmu pranikah, ilmu di dalam mengarungi kehidupan berumah tangga dengan berbagai macam konflik pendapat, konflik keinginan, konflik konsep, dan konflik macam-macam, konflik komunikasi. Apalagi saya dengar sama-sama perawat, ini perawat ini repot aturannya, kapan ketemunya ya, yang satu perawat masuk siang, satu perawat masuk malam, kapan ketemunya ya. Semoga di tengah-tengah itu ada waktu untuk berjumpa, tapi itu hanya penglihatan orang dari jauh. Tapi kalau mereka sudah punya trik-trik bagaimana untuk perjumpaan yang sangat manis ya. Pada kesempatan ini ya, saya diminta untuk memberikan mau'idhah hasanah ya, tausiah. Mau'idhah itu ajaran yang baik, bimbingan, arahan yang baik. Bagi siapa? Bagi orang yang sedang mengarungi bulan madu malam ini, malam pertama, atau bagi orang yang baru saja melangsungkan pernikahan, dan bagi orang-orang yang sudah lama menjadi pengantin, sudah lama. Ada yang sudah umur 60 tahun, 65, 55, kayak saya sudah 52. Jadi saya pengantin itu sudah lama. Kapan pengantin lagi kayaknya sudah nggak kuat, kayaknya, tapi nggak tahu, mungkin berkekuatan besok, nggak tahu. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan problem. Saya tadi sudah problem rumah tangga. Saya tidak mau cerita problem rumah tangga di Indonesia. Saya juga tidak cerita problem rumah tangga di Jawa Timur, tapi juga saya mencerita problem rumah tangga di Kabupaten Lamongan saja. Saya juga nggak mau bilang cerita problem rumah tangga di Desa Kentong. Nanti saya nggak tahu, tapi saya tahu ada problem rumah tangga di Kabupaten Lamongan. Pengaduan problem rumah tangga setiap hari itu di Kabupaten Lamongan 1.500 kasus. 1.500 kasus. Kenapa saya ceritakan? Ya ini ada pernikahan, ada perceraian. Itu mesti selalunya beriringan. Jangan sampai ada yang bernikah sehari 2 hari terus 3 hari kemudian cerai. Nggak tahu masalahnya apa. Nanti saya kasih tahu masalahnya. Tapi yang tadi 1.500 pengaduan kasus setiap hari itu di Lamongan, itu semuanya persoalan itu adalah persoalan konflik pendapat, dan lebih besar itu adalah persoalan ekonomi. Dan yang menggugat cerai dari pihak perempuan lebih banyak daripada laki. 1.100 kasus itu yang perempuan yang gugat kepada suaminya minta cerai, ya dikasih. So kalau dipertahankan ya nggak enak ceritanya ya, nggak apa-apa ya cerita. Tapi yang diceraikan sama suaminya paling hanya 400 sekian. Kenapa? Ya kasusnya karena persoalan ekonomi. Itu menurut peneliti, tetapi kalau saya persoalannya bukan itu.
Semua persoalan itu kalau orang Islam itu persoalan itu karena problem keimanan dia. Imannya yang problem, bukan masalah ekonomi. Ekonomi bisa dicari sama-sama. Saudara-saudara yang saya hormati, di dalam kehidupan kita bermasyarakat, lebih-lebihnya berumah tangga itu ada sesuatu yang sangat kita fokus perekonomian, ada fokus keamanan, ada fokus kesehatan. Memang kalau rumah itu konflik ya mesti akhirnya perceraian. Kemudian masyarakat itu banyak konflik juga mesti masyarakat tidak aman. Sampai ke negara pun juga konflik pendapat, konflik teori, konflik keinginan, konflik perekonomian, konflik kesehatan, konflik pendidikan, konflik keamanan. Bagaimana dunia tidak ada aman sekarang? Kalau dunia sudah tidak aman, sering peperangan, ya sudah, biarkan aja. Negara sering tidak aman, orang pemerintah biar aja mereka ribut. Saya hanya minta jangan konflik di rumah tangga. Biarin aja konflik. Benaran itu konflik. Di yayasan konflik, di masjid konflik, di kampung desa konflik, di pondok pesantren konflik, antara guru, rakyat, ustadz, kiai, santri konflik. Lapo konflik, hidup hanya sekali. Tapi kalau nggak konflik, kita nggak ngerti ayat sabar ya. Kalau begitu buat konflik aja, biar tahu siapa yang sabar. Akhirnya orang itu, kalau begitu apa yang menjadi persoalan kita kalau kita sangat menginginkan agar rumah kita aman, kampung kita aman, masyarakat kita aman, sampai negara kita aman, dunia kita aman. Memang itu dibutuhkan semua kita semua, dibutuhkan banget. Orang punya duit kalau nggak aman nggak enak. Orang sehat nggak aman, sudah sakit nggak aman, tambah parah. Makanya ini bagi bapak-bapak atau saya yang sudah lama menjadi pengantin baru, jangan suka konflik ya. Apalagi yang masih baru ini juga saya lihat rawan konflik, diatur baik-baik sendiri ya. Diatur aja sendiri supaya ketemu, jangan sampai bersisipan di jalan. Sekarang kan zamannya punya handphone Android, biar sudah pakai handphone sendiri-sendiri. Nabi kita Muhammad SAW, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Man asbaha minkum, siapa di antara kalian di pagi hari yang konflik ekonomi, konflik persekolahan, konflik kesehatan, konflik macam-macam, maka Nabi mengatakan aminan fi sirbihi. Kenapa Nabi mengatakan begitu? Karena masyarakat sudah konflik hari-hari, tapi Nabi mengatakan man asbaha minkum aminan fi sirbihi, dia damai di rumahnya, damai di kampungnya, damai di tempat tinggalnya, damai di tempat kerjanya. Itu dibutuhkan. Damai di negaranya itu dibutuhkan. Orang punya kiai, orang punya ulama, orang punya pondok pesantren, orang punya istri banyak, punya duit banyak, konflik toh tidak aman. Tidak bisa hidup damai, tidak bisa. Saya sering adu
adu apa teori, adu argumen sama istri, karena dia orang kampus, saya juga orang pesantren, jadi hari-hari konflik, tetapi yang sehat. Makanya keinginan saya dulu untuk mengambil orang kampus jadi dulu, saya tidak mengambil ustazah, karena kalau saya ustaz sama ustazah itu nikahnya enak sekali, konfliknya itu minim. Tapi sekarang saya motivasi kepada anak-anak itu kalau menikah adalah se-madhab dan se-alma mater. Itu kalau konflik cepat selesai aja. Kalau saya nggak selesai terus. Cuman kenapa cepat selesai? Ada iman di sana. Yang berbicara iman di sana. Bukan ego, bukan kedudukannya, bukan S1-nya, S2-3-nya, bukan ningratnya, bukan cantiknya, bukan kotanya dan desanya, bukan. Tapi yang berbicara iman, konflik bisa reda. Tapi ini insya Allah semadhab ya, semadhab sama Islam pun seprofesi ya, se-alma mater juga ya, seinstansi. Kayaknya ini nyaman-nyaman saja. Ada konflik, ada, cuman tidak signifikan. Dan kita tidak bisa mencegah supaya tidak konflik, pasti ada konflik. Kalau ada orang mengatakan keluargaku aman-aman, bohong dia. Dia bohong, dia tidak mengerti fitrah kehidupan mesti konflik. Ada orang punya istri 2, istri 3, istri 4 gitu bilangnya, atau punya istri 10, satu rumah, damai-damai, bohong dia. Itu tidak benar, itu tidak sehat. Yang sehat itu sering konflik, tapi pandai menyelesaikan konflik. Ya sekarang negara ribut, ya masalah pendidikan, masalah perekonomian, masalah kesehatan ribut, ribut. Sudah, itu ribut silakan di negara ribut. Coba saya minta yang kelompok kecil dari masyarakat yang namanya keluarga, jangan ikut-ikut. Tanamkan keluarga itu berangkat daripada keimanan supaya tidak konflik berlanjut, berlarut-larut, hanyut dalam konflik. Tidak mungkin konflik dihindari, tapi selalu ada konflik. Itu keindahan dalam hidup. Sehingga siapa yang pandai mengelola konflik itu orang yang hebat. Bu, ini kok sayurnya apa ya? Apa kurang garam ini? Memang enggak bisa beli garam, atau memang tidak ada yang jual garam? Kok ini sayurnya enggak ada garamnya? Atau lupa? Bisa kan kalau saya begitu? Tidak perlu banting piring, banting gelas, banting sendok, kemudian kaca mobil, kaca rumah dibanting, orang ditempelin, kan nggak perlu. Tanya, bangunkan komunikasi, tanya. Persoalan kita sekarang itu konflik menjadi tidak ada komunikasi. Bapak Ibu, malam ini saya nggak bisa guyon, saya mau bicara serius malam ini. Ada waktu saya mau guyon, saya sekarang nggak mau bicara guyon, saya mau serius, karena ini penting. Yang ngantuk, saya izinkan biar ngantuk, karena ngantuk sambil taklim itu sangat nikmat. Dan saya akan selesaikan nanti jam 9 saya selesai. Seperti biasanya jam 9 saya selesai. Ya. Yang kedua, belum yang kedua ya, yang masih pertama. Seorang istri itu dia butuh keamanan dari seorang suami, ya, butuh keamanan seorang suami. Sebagaimana di kampung itu butuh keamanan daripada seorang bapak desa. Kemudian di camat itu bagaimana komandannya, dia harus pandai untuk mengelola konflik biar aman. Kabupaten juga begitu, sampai provinsi, sampai negara.
Negara itu kalau sering konflik tidak aman. Walaupun tauhidnya bagus, ekonominya bagus, pendidikannya bagus, kesannya bagus, tapi konflik pendapat sekian varian, jangan ikut-ikut. Kalau bisa kita tampil untuk menyelesaikan konflik. Saya berusaha untuk menyelesaikan konflik, tapi jalannya sangat pelan-pelan. Ya, dulu menyelesaikan konflik di musola, kemudian di pondok kecil, kemudian di masjid besar, karena pondoknya makin besar, kemudian di kampung, kemudian di desa, kemudian sampai di kampus. Saya kepengen nyemplung, ikut terlibat di dalam menyelesaikan persoalan bangsa, persoalan istana. Kalau kau masuk di istana itu togut, setan, kafir, Pak Ustadz, Anda tidak sanggup mengelola itu, maka Anda tidak bergaya seperti begitu. Saya katakan Anda mesti bisa masuk di sana dan bisa menghadapi itu. Kalau Anda nggak bisa di sana, jangan bilang begitu. Bilang aja, saya tidak sanggup mengelola persoalan itu. Sebetulnya begitu ya persoalannya. Jangan bilang begitu, itu kafir, setan, togut. Oke. Tapi apa kontribusi Anda untuk menyelesaikan persoalan bangsa itu? Saya masih konstruksi pelan-pelan. Semoga Allah kasih kesempatan saya untuk berbicara di negara, bicara di istana. Karena saya juga punya ikut andil memelihara bangsa dan negara ini dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pak Ustadz, bukankah itu negara kafir demokrasi? Oke, saya tidak menentang pendapat Anda. Tapi bagaimana Anda bisa masuk di sana untuk menyelesaikan itu? Nggak bisa. Kalau nggak bisa, jangan banyak ngomong. Nggak punya kapasitas, nggak punya potensi. Kompetensi itu nggak punya, tapi bilangnya kayak gitu. Gayanya nemen. Yang kedua, ya, dia butuh keamanan, ya. Seorang istri butuh keamanan. Mas, tolong diamankan istrinya, tidak boleh disakiti atau macam-macam, bicara yang baik. Yang kedua adalah itu bicara keamanan. Keamanan bangsa negara itu bicaranya orang negara aja. Kita sekarang bicara keamanan di rumah aja. Ya, aman hubungan sama mertua dua-duanya dan sanak famili keluarga dan antara dua keluarga besar aman, jangan sampai konflik. Yang kedua, mu'afan fi badanihi, ada yang mengatakan mu'afan fi jasadihi. Orang itu sehat jasadnya, sehat fisiknya, sehat tangan kakinya, sehat pikirannya, sehat hatinya, sehat badannya, sehat. Kalau sakit Pak, apa-apa habis. Kalau sehat, apa-apa bisa kita dapat. Bayangkan kalau sakit, baru nikah, tadi pagi baru nikah, tahu-tahu malam ini sakit, tidak bisa mengadakan pertandingan, sakit hati, baik. Kalau fisiknya sakit. Makanya bagi anak-anak muda yang mau nikah itu persiapan fisik yang prima, yang sehat, karena Anda akan ibaratnya akan menaik gunung kembar, ya. Naik gunung, turun gunung juga. Ini harus fisik yang kuat. Orang kalau mau ibadah haji itu fisiknya harus kuat. Tawaf di Ka'bah itu fisiknya kuat. Kemudian sa'i juga, Safa Marwah, fisiknya harus kuat. Kemudian di Muzdalifah juga harus fisik kuat. Tidur di pasir-pasir. Di Jamarat juga harus kuat. Panas. Kalau sakit nggak bisa, Pak. Sakit. Mu'afan fi jasadihi, sehat fisiknya. Insya Allah sehat ya. Ini suami istri yang baru nikah ya. Sehat semua ya. Ya, saya cerita kemarin di Surabaya juga saya dikasih kesempatan untuk bicara begini. Begitu bicara saya sehari, seminggu terus cerai. Ternyata istrinya sakit,
Kemudian suaminya nggak bisa apa-apa, dia minta cerai. Cerai kok, Ustaz? Kenapa? Istri saya sakit. Dulu juga ada begitu, seorang suami istri satu ustadzah, kemudian hanya bertahan 3 bulan, kemudian cerai. Cerai dia. Kebetulan yang ngurus waktu itu saya. Ini ustadznya datang. Saya nggak bisa pertandingan Pak Ustadz sama istri. Kenapa? Ada gunung yang menonjol, yang menghalangi pertempuran, nggak bisa ditembus. Sampai nangis-nangis. Ya sudah, istri kamu suruh ke rumah saya. Saya tanya, betul Ustadz bahwa ada gunung yang menjulang tinggi di saluran air yang tidak bisa masuk di situ? Betul kayak gitu? Saya tanya betul. Mohon maaf sebelum. Enggak, Ustadz, itu memang orangnya itu dingin, nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi dua-duanya saya nggak percaya. Akhirnya terserah kalian, saya tidak paksa. Sudah ya, cerai. Yang laki dia menikah punya anak banyak, yang istri juga nikah punya anak banyak. Jadi kenapa dulu kamu nikah? Saya pikir itu calon istri saya itu cantiknya itu kayak adanya itu kuning putih langsat. Jadi saya melamar kakaknya, ternyata kakaknya tuh hitam mententeng, elek. Maka saya minta cerai. Itu kalau sudah bicara logika, dia tidak bicara tentang keimanan. Kalau iman yang berbicara, bukan itu. Fadfar bidatid din taribat yadak. Kamu pilih karena agama, itu semuanya hancur lebur. Agama lebih dijunjung tinggi. Mestinya itu. Mono kok gak paham kan biyen konflik toai. Ya, makanya kalau saya ngurus anak-anak, kamu sehat tak? Sampai saya tanya, kamu gimana, Ustaz? Sering mimpi nggak setiap minggu, setiap malam? Sering, Pak Ustaz. Sering. Saya tanya, kamu sering haid setiap bulan? Sering, Ustaz. Sehat. Karena saya tanya begitu, ada ustaz saya itu dari gadis dia ngaku, saya panggil dari gadis dia ngaku sampai dia tamat 6 tahun di Al-Islam, ngaku, Pak Ustaz, saya bukan menolak tawaran Pak Ustaz dengan muridnya. Saya ini sejak gadis nggak pernah main, Pak Ustaz. Oh gitu. Ya kalau dia mau sama saya nggak mau, tapi kalau saya nggak mau. Karena dia kan nggak pengen punya anak. Aja nikah sama orang lain. Sampai sekarang kan nggak punya anak. Dia sakit. Tapi ada juga orang yang sampai bertahun-tahun nggak punya anak, sakit itu, tapi diobati ikhtiar ya bisa sehat juga, punya anak banyak. Begitu lahir anak pertama nggak bisa dibendung, lahir kedua, ketiga, keempat, kelima, terus nggak bisa dibendung. Nah, sehatnya, tapi diuji, oh gitu. Itu penyakit tentang kelamin, penyakit tangan, penyakit kaki, fisik, pemikiran lebih. Penyakit di sini, ya itu jasad. Jasad itu ada kepala, itu kepala dia menjadi seorang presiden, pemikiran, ada tangan, kaki, ini anggota. Ini kalau menjadi seorang kepala rumah tangga harus sehat. Jangan sampai nanti bikin kacau kepada istri sama anaknya. Itu permisalan. Jangan sampai bikin konflik. Terus ada komunikasi dengan istri, dengan anak. Kalau besok dikasih anak, komunikasi dengan pertua, dengan perempuan lagi, saudara, famili-familinya. Jangan menjadi keluarga eksklusif. Jangan karena kita punya iman yang bagus, terus semua orang lain tidak mau berkomunikasi, tidak mau interaksi, keliru. Maka oleh karena itu, bisa nggak dibayangkan pada hari ini kalau kita tidak sehat, kalau kita sakit, tidur berbulan-bulan di rumah sakit, habis rumahnya, habis mobilnya, habis emasnya, habis tambahnya, habis hartanya, untuk pengobatan bapak ibunya ke keluarganya, tapi juga habis nyawa. Ini persoalan besar, masalah kesehatan ini. Makanya
masih sehat, ya saya minta para yang sehat, masih muda-muda, secepatnya menikah karena sehat, karena suatu saat bapak atau saudara-saudara akan sakit. Bahwa bapak dan ibu-ibu yang masih sehat juga, yang sudah punya istri satu, bisa berencana beristri kedua, ketiga. Karena sekarang ini pemerintah sudah menggodok undang-undang poligami. Sekarang mau dilegalkan undang-undang poligami, undang-undang ta'adud. Kenapa ini penyakit masyarakat sekarang? Ini ada perempuan simpanan, perempuan idaman lain, laki-laki idaman lain. Daripada begitu lebih baik dibuatkan undang-undangnya, dibolehkan untuk poligami. Sekarang sudah digodok rame sekarang. Jadi apa? Kabar gembira bagi bapak-bapak ya. Tapi bagi ibu-ibu senyap ya. Apa senang ya? Nggak senang. Tenang aja Bu, saya akan menjadi pembela ibu ya. Saya hanya menyarankan, daripada bapak tak kasih teori gede, enak mana bapak punya istri satu tapi sering jajan dan damai, ketimbang punya istri 4 sering konflik tapi halal. Jawaban salah seorang jawab. Dapat. Dapat Begini halal. Pak, saya kepengen tahu yang jawabnya. Dapat halal. Jawabannya ulang. Gimana? Enggak, tadi saya suruh pilih-pilih yang mana? Hah? Minta 4 walaupun konflik. Itu Pak, jawaban itu jawaban kenabian. Kalau jawaban kemanusiaan yang pertama, apalagi negara demokrasi ya, jawabannya mesti ini. Jawabannya, saya punya istri satu yang halal tapi saya punya banyak jajan, kami damai-damai saja. Itu ajaran kemanusiaan yang tidak punya agama. Tapi kalau ajaran kenabian itu istrinya 4 sering konflik halal, itu lebih baik dicinta oleh Allah. Dapat angin lagi bapak-bapak ya, ibu-ibu tambah semes lagi. Tapi yang paling bagus Pak, ada nggak punya istri 4 damai, ada nggak? Nggak ada. Nah, gitu ya. Jadi itu penyakit ya. Karena sekarang ini pemerintah juga memikirkan, pusing pemerintah itu menghadapi anggota-anggota dewan mungkin yang punya perempuan simpanan. Daripada begitu lebih baik dibuatkan undang-undang poligami. Wah, itu pahlawan kesiangan ya. Itu penyakit masyarakat itu ya. Tapi Bapak kalau ketemu seperti itu santai aja, tidak perlu bikin masalah, biasa. Selesaikan yang sakit ya diobati, yang sehat dijaga, yang mau nikah 1 ya monggo, mau nikah 2, 3, 4 ya monggo. Yang penting itu dasarnya iman, bukan karena marah-marahan, bukan karena emosi nafsu, tapi harus landasannya karena keimanan. Itu insya Allah damai, insya Allah damai. Banyak kok Pak, Keke itu istrinya 2, 3, 4 biasa. Saya tak cerita ya, saya tak cerita. Zaman dulu Pak, ini untuk menyelesaikan konflik masalah penyakit ini. Itu di Irak itu ada orang suami istri dan anak 1, itu kegiatan hari-hari itu jual, punya toko kelontong gitu, kebutuhan harian. Tapi ada orang perempuan pakai cadar setiap hari ke toko kelontong itu. Tidak beli, dia hanya lihat barang, angkat, kembali lagi lihat.
lulus kembali lagi, tapi dia pakai cadar sambil lirik-lirik bapak itu sama istrinya, sama anaknya. Terus lama-lama ini perempuan yang pakai cadar itu dilepas cadarnya. Tapi itu bapak tidak bergeming, tidak terpengaruh dengan lepas cadarnya seorang perempuan cantik itu. Lama-lama perempuan ini yang lepas cadarnya cantik ini, dia tidak kuat, dia tanya kepada bapak itu, "Pak, kamu tuh enggak punya perasaan, saya itu sampai lepas cadar, saya itu senang sama kamu. Saya kepengen menjadi istri kamu yang kedua." "Loh mbak, saya nggak tahu kalau begitu maksudnya. Tapi saya sudah punya istri." "Nggak apa-apa, saya kasih tahu dia." "Iya dah, iya." Jadi pak, nikah. Nggak tahu sama istri pertama. Tiba malam pertama, kemudian bapak ini bilang kepada istrinya, "Bu, saya malam ini izin mau tidur di rumah temanku." "Iya dah pak." "Yes, silakan pak." Tapi itu kejadian setiap minggu minta izin terus. Ini istri curiga, kok izin terus ya? Ada ibu ini dia buat mata-mata, kirim mata-mata. "Mas, tolong kamu mata-matai bapak di sana itu. Si Abah itu kok setiap minggu sering ke kampung sebelah. Dia di rumahnya teman katanya." "Betulkah itu teman apa teman?" "Oh iya bu." Ternyata dijumpai di sana dia sudah punya istri lagi. Kan dia bawa lapor kepada istrinya pertama, "Bu, si Abah itu sudah punya istri lagi di sana." "Alhamdulillah, suamiku laku lagi rek." Itu orang dulu itu pak. Sudah begitu. Begitu suaminya datang, "Assalamualaikum bu." "Waalaikumsalam." "Pak, sudah makan di rumah teman?" "Sudah bu, sudah kenyang." "Alhamdulillah, baik-baik sama teman, gak usah konflik-konflik." "Ya bu, pasti." Singkat cerita, bapak ini terus sakit. Karena sakit dihitung, ditakar-takar, dia gak mungkin sehat lagi. Akhirnya dia ceraikan istri keduanya, kembali ke istri pertamanya. Terus mati. Begitu mati, istri pertamanya dititipi uang 1.500 dirham. Dibagi sama istri pertamanya, "Ini saya 500, ini untuk anak 500, ini untuk istrinya yang kedua sana 500. Kurirnya suruh antarkan 500 ini ke istri keduanya di sana. Datang, "Bu, bapak sudah meninggal, ini ada titip uang 500 dirham." "Loh, saya sudah diceraikan, saya bukan istrinya lagi. Ini kembalikan kepada istri yang pertama dan untuk anaknya, saya bukan istrinya lagi. Dia sudah ceraikan saya." Istri pertama tahu kalau dia punya istri yang kedua, tapi tidak pernah konflik. Apalagi istri kedua dia tahu tidak punya konflik. Sekarang pak, kalau tahu begitu bawa pedang pak, bawa celurit. Apalagi sampai ada orang mengatakan, "Langkai mayat saya dulu." Sekarang gitu. Makanya ada hadis yang mengeluarkan gitu ya, "Innallaha yuhibbul abda al-khafiyat taqiyya." Allah itu cinta kepada seorang hamba yang tidak terkenal tapi dia orang bertakwa. Ini cerita, ini untuk mengobat penyakit masyarakat ya. Penyakit-penyakit penyakit fisik, penyakit hipertensi, kolesterol gitu ya, asam urat, penyakit jantung gitu ya. Kalau bapak punya penyakit jantung, banyak-banyak berinfak supaya jantungnya itu aliran darahnya bagus. Hipertensi juga begitu, banyak-banyak berinfak gitu ya. Infaknya ya ke panti asuhan, ke masjid, ke yayasan Islam, ke pondok pesantren, kasih kepada mereka, keselamatan orang itu insya Allah dia sehat. Penyakit itu gampang selesai dengan kesehatan itu aja. Ada seorang ulama dari Mesir, dari Yaman mengatakan, sihatul qalbi bil iman. Hati ini sehat itu bil iman. Bahagia bil iman. Bit tauhid. Iman itu tauhid, la ilaha illallah. Itu.
Wasihatul abdan, sihatul badan, ya, sihatul jasad, bil amal as-solihat, dan amal-amal soleh, baca Quran, sholat 5 waktu, berdakwah, bisa berjihad mengawal yang benar dan baik. Sehat itu. Yang terakhir Pak ya, ini persoalan kita di masyarakat sekarang, yaitu waindakutu yaumihi, dan pada hari itu dia ada makan yang dibuat makan. Ka'annama khizat, kalau dia sudah punya keamanan di rumahnya, tidak pernah konflik. Kalau ada konflik cepat selesainya. Rumahnya orang semua sehat, tidak pernah sakit yang cepat diselesaikannya. Dan ada makanan untuk hari itu, An-nama khizat ailahud dunya, dia sudah menguasai semua dunia, sudah terkumpul jumi'at ad-dunya kulluha, dia kumpul dunia semua di situ. Padahal makan pagi, cari pagi hari, siang cari siang hari, sore cari sore hari. Kita cari sekarang makan untuk setahun ke depan. Hanya konflik tadi sampai perceraian itu 1.500 kasus setiap hari, dan persoalan terbesar itu karena persoalan ekonomi dan persoalan tidak ada komunikasi yang bagus. Yang terbesar ekonomi. Si istri gugat minta cerai daripada suaminya karena hanya dikasih belanja satu hari hanya 10.000 Pak, minta cerai dia. Begitu dia minta cerai, mau nikah lagi kepada yang kedua, ketiga, ternyata juga nggak bisa memenuhi, minta cerai lagi, Bang. Jadi perlu begitu, bicara bareng-bareng kekurangan itu untuk hidup bareng-bareng, itu yang paling bagus. Oleh karena itu, saya tidak banyak berbicara pada malam hari ini, adalah bekal. Saya tidak hanya mengatakan konflik bagi pengantin baru ke depan, tetapi saya juga akan mengatakan sering konflik pengantin lama. Saya saja istri satu itu saya perkuatkan, saya pertahankan sampai mati. Kalau mengikuti hawa nafsu, tidak bermain iman Pak, selesai, sudah selesai. Orang timur Bugis nggak mau punya istri hanya satu Pak, 4 paling tidak. Tapi karena itu bagi saya, sudah saya akan bahagiakan dia dengan satu. Walaupun saya kepengen, tetapi sudah saya pakai dia berkali-kali, tidak apa-apa. Yang kepengen, tetapi untuk implementasinya masih perlu pemikiran-pemikiran yang panjang. Maka selanjutnya, bagaimana untuk persoalan ini? Berangkat daripada keimanan kita. Semua berangkat daripada iman. Nah, konflik nanti pasti ada, bersabar. Ada kenikmatan, bersyukur. Harus punya guru untuk menjadikan dia sebagai pembimbing, pengarah kepada kita. Jangan tanpa guru, tanpa orang tua, itu berbahaya kehidupan seperti itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, demikian yang saya sampaikan pada malam hari ini. Saya mohon maaf, dan akhir saya sebetulnya pengen paling setengah jam lagi, tapi saya malu dengan pengantin baru ya, juga pengantin lama juga ini punya energi juga, karena pengantin baru bukan mereka juga buat pengantin juga pada malam hari ini. Kita tidak boleh berlama-lama, harus tahu diri ya. Mereka mau mengadakan bergadang malam hari ini. Alful Lailah walal 1001 malam. Malam ini malam pertama, malam penentuan berlanjut apa tidak keluarga ini, atau akan pecah besok pagi. Biasanya kebanyakan itu adalah bertahan, tetap berlayar perahunya, tidak akan kandas di tengah jalan. Ada 1-2 kandas di tengah jalan karena nggak bisa masak, hanya bisa masak sarimi, makan beli terus, tidak pernah bisa masak, juga bisa kandas. Kalau itu persoalannya,
kita selesaikan bareng-bareng. Bapak Ibu, mari kita berdoa.